Halo sahabat firman Tuhan, ada sebuah pertanyaan penting, mengapa orang gagal bertumbuh di dalam Tuhan? Atau lebih tepat lagi, mengapa kita gagal bertumbuh di dalam Tuhan? Ke gereja sudah, baca firman sudah, ikut persekutuan doa sudah kemana-mana, bahkan seringkali ditumpangin tangan, didoakan bolak-balik. Tapi kita merasa hari-hari yang kita jalani tetap tidak ada perubahan. Kata orang kita masih tetap seperti yang dulu. Mau berubah rasanya kok susah ya, gagal lagi dan gagal lagi. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi ukuran ataupun parameter hingga seseorang itu dikatakan telah bertumbuh ataupun mungkin gagal di dalam pertumbuhan imannya? Dalam Lukas bab 8 ayat 8 firman Tuhan katakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa ukuran pertumbuhan iman kita adalah apakah kita berbuah di dalam kehidupan kita saat sekarang. Jadi ketika kita ke gereja, ke persekutuan doa, ke pertemuan-pertemuan lingkungan, pada saat itu mungkin tiba-tiba kita semua menjadi orang kudus. Tapi setelah misalnya bubar, ketika acaranya sudah bubar, lalu kita mulai kembali kepada kehidupan sehari-hari kita, tiba-tiba kekudusan itu seakan-akan menghilang. Kita kembali kepada manusia lama kita. Kita suka berantem, kita suka bertingkah ataupun berkata-kata kasar. Kita yang dulunya suka pornografi, kembali lagi ke pornografi. Yang suka mencari hiburan-hiburan yang tidak sehat, kembali lagi ke sana. Yang suka menipu, kembali lagi menipu. Ini tanda-tanda kita telah gagal bertumbuh karena kita tidak berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dua hal yang dapat kita renungkan untuk kita dapat bertumbuh dan berbuah. Dalam Lukas bab 8 ayat 15, Tuhan Yesus katakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Yang pertama, hal yang dapat kita renungkan adalah menyimpan firman di dalam hati yang baik. Hati yang baik berbicara tentang kesiapan kita, ketertarikan kita, keseriusan kita untuk menerima firman Tuhan lalu menyimpannya. Banyak dari kita gampang mendengar firman, gampang pula melupakannya. Sebagai contoh, kalau kita mendengar gosip-gosip ataupun hal-hal yang lain, tentu kita bisa mengingatnya sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Kita pandai menceritakan kembali gosip-gosip tersebut kepada orang lain. Tetapi dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Baru kita dengar, mungkin saja 1 jam kemudian biasanya kita lupa dengan apa yang kita dengar. Yang mengakar bukan firman Tuhan, tapi gosip-gosip di luaran. Iblis mencuri firman yang kita dengar dan menggantikannya dengan gosip-gosip yang ada di luaran. Mengapa bisa demikian? Karena hati kita tidak kita siapkan dengan baik. Kita jauh lebih tertarik dengan gosip-gosip ataupun hal-hal yang lainnya daripada dengan firman Tuhan. Kita perlu kesiapan, kita perlu perhatian penuh, kita perlu keseriusan di dalam mendengar firman Tuhan. Kita perlu menyiapkan hati yang baik untuk setiap firman Tuhan yang kita dengar. Atau ada hal yang lain, ketika kita mendengar firman Tuhan, senangnya bukan main. Habis rekoleksi, habis retret, kita sudah menyiapkan hati yang baik dan sepertinya sudah dipulihkan. Kita berjanji akan hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam firman Tuhan. Mungkin sehari kita dapat bertahan, seminggu kita dapat bertahan, sebulan kita dapat bertahan hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam firman Tuhan. Namun lama-kelamaan firman Tuhan yang tidak mengakar dalam hati kita membuat kita kembali kepada manusia lama kita, membuat pertobatan hidup kita hilang dan kita jatuh lagi pada kehidupan lama kita. Ternyata selain kita perlu menyiapkan hati yang baik, kita butuh hal yang kedua, yaitu ketekunan agar firman Tuhan mengakar kuat dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita.
Ketekunan berbicara tentang bersungguh-sungguh dalam menjalankan, melakukan, dan mentaati firman Tuhan. Tidak mudah menyerah ataupun tergoda dengan situasi di sekitar kita. Ketekunan juga berbicara tentang kontinuitas, terus-menerus, diulang-ulang. Firman Tuhan di dalam hidup kita tidak ada tombol on-off-nya. Kalau di gereja kita nyalakan, kita on-kan, tetapi kalau di luar kita matikan, kita off-kan. Tapi kita mau terus-menerus menggemakan firman Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita. Firman Tuhan selalu menyala di dalam kehidupan kita, bukan sebentar nyala, sebentar mati. Ketekunan membuat firman Tuhan mengakar kuat dan bertumbuh di dalam hidup kita, lalu menghasilkan buah. Ketekunan membuat kita tetap teguh dan tidak terguncang, meski kekhawatiran menghimpit dan godaan kekayaan ataupun kenikmatan hidup menggoda kita. Dua hal penting, yaitu menyimpan firman Tuhan dengan hati yang baik. Yang kedua, bertekun di dalam firman Tuhan membuat kita dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dengan melakukan dua hal ini, kehidupan kita akan diubahkan, akan memiliki daya pertumbuhan yang baik, serta menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik pula. Semoga kita dapat selalu menyiapkan hati yang baik dan bertekun di dalam Tuhan, agar kita semua dapat berbuah bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, serta bagi masyarakat luas. Semoga renungan singkat ini sungguh bermanfaat. Tetap setia dan tetap semangat. Fiat Lux, jadilah terang.